Ogissines hancurkan Saint Etienne 8-0. Torino ambil alih puncak klasemen Serie A. Debut Pioli, Ronaldo CS kalahkan Al Ittifaq. Trent Alexander-Arnold mau beli klub Prancis. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Al Ahly melawan Damak FC dalam laga Saudi Pro League yang berlangsung di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah. Gol pertama dicetak oleh Gabri Veiga pada menit ke-13 memberi Al Ahly keunggulan awal. Damak tak tinggal diam menjelang akhir babak pertama. Abdul Aziz Falatah berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-45+9. Memasuki babak kedua, Ivan Toney membawa Al Ahly kembali unggul pada menit ke-46 dengan assist dari Gabri Veiga. Damak kembali mengejar ketika Farouk Kafai mencetak gol penyeimbang pada menit ke-65 membuat skor kembali imbang 2-2. Namun, Roberto Firmino membawa Al Ahly unggul lagi pada menit ke-90+8 dengan assist dari Roger Ibanez. Ivan Toney menutup dengan gol keempat Al Ahly pada menit ke-90+16 memastikan kemenangan 4-2 bagi tim tuan rumah. Kemenangan ini menjadi dorongan besar bagi Al Ahly di posisi kelima klasemen. Al Ittifaq versus Al Nassr berlangsung di Prince Mohammed bin Fahd Stadium. Al Nassr besutan Pioli ini mendapatkan hadiah penalti. Ronaldo maju sebagai eksekutor dan membawa Al Nassr memimpin 1-0. Al Nassr menambah keunggulannya menjadi 2-0 tepatnya pada menit ke-56. Salem Al Najdi merobek gawang Marek Rodak. Talisca akhirnya bisa membantu Al Nassr memperbesar skor menjadi 3-0 di menit ke-70. Dia merobek gawang tuan rumah. Kemenangan ini membuat Al Nassr naik ke peringkat 4 pada klasemen dengan 8 poin. Empoli melawan Cagliari dalam pertandingan tandang di Stadion Unipol Domus, Cagliari gagal menembus pertahanan solid Empoli. Gol pertama dicetak oleh Colombo pada menit ke-33 setelah memanfaatkan umpan dari Tino Anjorin. Memasuki babak kedua, Empoli semakin unggul ketika Esposito mengadakan keunggulan di menit ke-49 dengan tendangan yang terukur ke gawang Cagliari. Dengan hasil ini, Empoli terus memperbaiki posisinya di peringkat 4 klasemen di Serie A. Dalam laga pekan kelima Serie A, Torino versus Hellas Verona di Stadion Marc Antonio Bentegodi, Torino memulai pertandingan dengan baik lewat gol cepat Antonio Sanabria pada menit ke-10. Namun, keunggulan mereka hanya bertahan 2 menit setelah Grigoris Kastanos menyamakan kedudukan untuk Verona. Pada menit ke-33, Dufan Zapata kembali membawa Torino unggul dengan sundulan, membuat skor 2-1 hingga turun minum. Di babak kedua, Torino menambah keunggulan menjadi 3-1 lewat gol Ci Adams pada menit ke-79. Meskipun Verona berusaha bangkit, mereka hanya mampu mencetak gol hiburan melalui Daniel Mosquera di masa injury time. Kemenangan ini memastikan Torino duduk di puncak klasemen dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Deportivo Alaves versus Sevilla, pertandingan La Liga yang berlangsung di Estadio Mendizorroza. Gol cepat dari Carlos Vicente di menit ke-17 berkat assist dari Nehiel Tenaglia membuat Alaves unggul terlebih dahulu. Pada babak kedua, Alaves mengadakan keunggulan melalui gol yang dicetak oleh Carlos Martin pada menit ke-60 membuat skor menjadi 2-0. Sevilla yang berusaha bangkit akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83 melalui Dodi Luko Baiko dengan assist dari Saul Niguez. Kemenangan ini sangat penting bagi Alaves mempertahankan posisi di papan tengah klasemen La Liga. Ogissines versus Saint Etienne di Allianz Riviera dalam lanjutan Ligue 1. Babak pertama menjadi mimpi buruk bagi Saint Etienne ketika gol pembuka dicetak oleh bek Saint Etienne, Dylan Batu Binsika melalui gol bunuh diri di menit ke-4. Hanya berselang 3 menit, Tanguy Ndombele berhasil menambah keunggulan Nice atas Saint Etienne menjadi 2-0. Muhammad Alicho, Youssoufa Moukoko, dan Evan Guesan masing-masing mencetak gol cepat, memperlebar jarak menjadi 5-0. Menjelang akhir babak pertama, Youssoufa Moukoko mencetak gol kedua pribadinya untuk membawa Nice unggul 6-0. Di babak kedua, Bedreddin Bounani dan Pablo Rosario masing-masing menambah 2 gol lagi untuk memastikan kemenangan 8-0. Dengan hasil ini, Nice mengamankan 3 poin dan menempati posisi kelima klasemen. Nice mencatatkan rekor luar biasa dengan mencetak 8 gol dalam satu pertandingan Ligue 1, menyamai prestasi gol terbanyak mereka sebelumnya. Di sisi lain, Saint Etienne mengalami kekalahan paling memalukan dalam sejarah klub mereka di kasta tertinggi dengan kalah telak 0-9 dari Bordeaux pada November 1951, menjadi satu-satunya kekalahan yang lebih buruk dari ini. Selain itu, Youssoufa Moukoko, pemain kelahiran tahun 2004 ini berhasil terlibat dalam setidaknya 3 gol selama pertandingan di 5 liga terbesar Eropa, menjadikannya pemain kedua yang mencapai prestasi tersebut. Eliano Reinders hanya duduk di bangku cadangan saat PSV Zwolle melawan AZ Alkmaar dalam laga pekan keempat Eredivisie. Laga baru berjalan 6 menit, gawang PSV Zwolle sudah harus bobol oleh Ibrahim Sadik.
Memasuki babak kedua, laki-laki Sadik kembali mencetak gol dan membuat Asa Kemar menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Woli berupaya mengejar, hasilnya Dylan Vente sukses mencetak gol pada menit ke-66 untuk membuat skor menjadi 1-2. Berkat hasil ini, PSG Woli masih tercecer di peringkat 15 dengan 4 poin. Kevin De Bruyne sendiri baru-baru ini mengalami cedera saat berhadapan dengan Inter Milan di ajang Liga Champions. Pep Guardiola menyebut bahwa sang gelandang sudah merasa baikan usai mengalami cedera di laga tersebut. Namun Pep menyebut bahwa De Bruyne masih berpeluang untuk ia mainkan di laga melawan Arsenal. Ia menyebut bahwa saat ini tim medis City akan memantau situasi sang gelandang dan akan memutuskan apakah ia siap bermain atau tidak di laga ini. Jika De Bruyne tidak bisa bermain melawan Arsenal, Manchester City sudah menyiapkan opsi penggantinya. Pada hari Jumat pagi waktu setempat, Manchester United menggelar sesi latihan untuk persiapan melawan Crystal Palace. Di laga ini, Tyrell Malaysia secara mengejutkan ikut berlatih bersama tim utama MU. Ia awalnya dilaporkan hanya ikut pemanasan saja di laga itu. Namun ternyata ia berlatih penuh bersama tim utama MU. Ini kali pertama Malaysia berlatih penuh bersama tim utama MU setelah 1 tahun. Namun untuk melihat Malaysia merumput kembali nampaknya tidak akan terjadi dalam waktu dekat ini. Sang bek sudah absen terlalu lama, sehingga butuh waktu sebelum ia kembali ke kondisi terbaiknya. Liverpool akan menghadapi Bournemouth akhir pekan ini tanpa salah satu pemain andalannya. Dia adalah Alisson Becker. Kiper asal Brazil itu sejatinya tampil penuh saat Reds mengalahkan AC Milan 3-1 di San Siro. Tapi laga itu rupanya berujung tidak enak untuk Alisson, sebab Alisson bermain dengan menahan rasa sakit di otot hamstring salah satu kakinya yang dirasakan sejak duel kontra Nottingham Forest lalu. Rasa sakit itu makin dirasakan Alisson sehingga melewatkan sesi latihan tim. Kondisi Alisson kini akan dipantau termasuk kemungkinan absen saat Liverpool menjamu Bournemouth di Anfield. Alessandro Del Piero sudah tak lagi menjadi pemain sepak bola sejak 2014. Dia kemudian tampak sibuk menjadi pundit sepak bola di beberapa siaran televisi. Di sela-sela kehidupan yang tak lagi menjadi pemain sepak bola, Del Piero juga mengambil kursus kepelatihan. Kursus tersebut kini sudah selesai dan Del Piero mendapatkan lisensi UFA Pro. Meski lisensi yang dimiliki sudah memadai untuk melamar sebagai pelatih di klub dari Liga Top Eropa, Del Piero belum mau terjun menjadi juru taktik. Dia baru sebatas membayangkan siapa orang-orang yang bakal direkrutnya untuk masuk ke jajaran kepelatihan. Khvicha Kvaratskhelia sendiri menunjukkan performa yang apik di awal Serie A 2024-2025 ini. Sang winger tercatat sudah mengemas total 2 gol dan 2 assist dari 4 pertandingan Serie A musim ini. Baru-baru ini, Direktur Olahraga Napoli, Giovanni Manna, menyebut bahwa Napoli tidak berencana untuk melepaskan sang winger ke klub lain karena ia sangat penting untuk skuad Il Partenope. Manna juga menjelaskan bahwa pihaknya juga akan melakukan langkah pencegahan agar Kvaratskhelia tidak dibajak klub lain. Ia menyebut bahwa manajemen Il Partenope sedang menyiapkan kontrak baru untuk sang winger dalam waktu dekat ini. Pertandingan di markas Werder Bremen menjadi laga ketiga yang harus dijalankan Bayer dalam jangka waktu 7 hari. Tengah pekan lalu, Pierre Ten menjalani partai Liga Champions melawan Dynamo Zagreb di Allianz Arena dan sukses mencatatkan kemenangan telak. Dengan skor 9-2, Bayern melawat ke markas Werder Bremen dengan membawa modal sangat positif. Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany membuka peluang memainkan pemain pelapis pada partai Bundesliga melawan Werder Bremen akhir pekan nanti. Kompany mengatakan perlu melakukan rotasi agar para pemain tidak kelelahan dan terhindar dari cedera. Eduardo Camavinga kembali berlatih di lapangan hari ini di Valdebebas, mengambil langkah besar menuju kembalinya dia dari cedera. Pemain berusia 21 tahun itu telah absen sejak sehari sebelum musim 2024-2025 dimulai karena dia mengalami cedera lutut saat latihan pada malam pertandingan Piala Super UEFA melawan Atalanta. Pesepak bola internasional Prancis itu terlihat berlatih sendiri di lapangan hari ini, sementara rekan setimnya yang lain berlatih dalam kelompok untuk mempersiapkan pertandingan besok melawan Espanyol. Camavinga diharapkan dapat bergabung dalam latihan kelompok minggu depan. Kontrak Anthony Gordon di St. James Park berlaku hingga tahun 2026. Namun Newcastle United berusaha memperpanjang komitmennya untuk memastikan tidak kehilangan pemain andalannya tersebut dalam waktu dekat. Gordon telah mencetak 1 gol dalam 4 penampilannya di Liga Premier musim ini. Menurut laporan Daily Mail, The Magpies siap menjadikan pemain berusia 23 tahun ini sebagai pemain dengan bayaran tertinggi dengan menawarinya kontrak senilai 9 juta pound sterling per musim. Meski negosiasi kontrak baru masih berlangsung, Gordon dan Newcastle akan tetap fokus menghadapi Fulham di Craven Cottage. Real Madrid mendatangkan Kylian Mbappe sebagai pemain bebas transfer. Mbappe langsung menjadi pemain dengan gaji tertinggi di klub. Pemain internasional Prancis itu dilaporkan menerima pendapatan sebesar 15 juta pound sterling per tahun di Madrid, jauh melampaui gaji yang diperoleh bintang-bintang seperti Jude Bellingham dan Vinicius Junior.
Namun, menurut laporan dari OK Diario, Real Madrid segera mengambil langkah untuk menghindari potensi gesekan di antara para pemain. Bellingham dan Vinicius masing-masing akan memperoleh kenaikan gaji sebesar 5 juta euro agar setara dengan Mbappe. Langkah ini diyakini mampu menjaga keharmonisan di dalam tim. Pelatih Chelsea Enzo Maresca mengungkapkan ketidakpastian mengenai kapan kapten tim Reece James dapat kembali dari cedera hamstring yang dideritanya pada Desember 2023. Meskipun James diangkat sebagai kapten pada Agustus, kondisi kebugarannya terus menjadi perhatian dan Maresca menyatakan tidak ada informasi pasti tentang pemulihannya. Situasi ini menambah tantangan bagi Chelsea yang sangat merindukan kembalinya James di lini belakang. Tim terus menghadapi masalah cedera tetapi tetap berusaha mempertahankan performa mereka di tengah jadwal kompetisi yang padat. Federico Di Marco terpaksa melewatkan pertandingan penting melawan Manchester City. Absennya Di Marco menciptakan kekhawatiran, terutama menjelang laga derby krusial melawan AC Milan. Kini, kabar baik muncul bagi Inter Milan dan Di Marco sendiri, karena ia kembali berlatih dan dipastikan siap untuk tampil di laga derby pada Minggu, 22 September. Meski hanya menjalani beberapa sesi latihan, Di Marco diprediksi akan langsung masuk starting 11 dalam pertandingan tersebut. Ini memberikan harapan besar bagi Inter untuk menghadapi rival sekotanya dengan kekuatan terbaik. Everton sedang dalam pembicaraan untuk menawarkan kontrak baru kepada Dele Alli yang belum bermain di Liga Premier sejak Agustus 2022. Meskipun kontraknya dengan Everton berakhir pada awal musim panas, Dele diizinkan untuk terus berlatih dengan klub. Direktur olahraga Everton Kevin Thelwell mengisyaratkan bahwa kesepakatan dengan Dele sudah hampir tercapai, tergantung pada kebugaran sang pemain berusia 28 tahun tersebut. Thelwell menyatakan bahwa baik Dele maupun Everton sama-sama berharap ia bisa kembali bermain di Liga Premier, meskipun masa depan karirnya masih bergantung pada proses pemulihan fisik dan mentalnya. Luis Suarez dikabarkan berpeluang memperpanjang karirnya di Inter Miami. Suarez yang saat ini berusia 37 tahun hanya menandatangani kontrak 1 tahun dengan Inter Miami. Namun dengan catatan 17 gol di Liga dan 21 gol secara keseluruhan, ada pembicaraan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak. Sahabat dekatnya Messi masih memiliki kontrak tersisa selama 12 bulan di klub tersebut. Gus Poyet, mantan pemain dan rekan senegaranya, menyebut bahwa rumor tentang masalah kebugaran Suarez hanyalah omong kosong dan menegaskan bahwa Suarez masih bisa menikmati sepak bola di Amerika Serikat. Manchester United sedang merencanakan renovasi besar untuk meningkatkan fasilitas mereka, namun masa depan stadion ikonik mereka, Old Trafford, masih belum diputuskan. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah membongkar total Old Trafford dan membangun stadion baru dengan kapasitas hingga 100.000 penonton yang dijuluki Wembley of the North. Keputusan final terkait hal ini diharapkan akan diambil sebelum akhir tahun 2024. Sementara itu, Manchester United telah menunjuk Foster & Partners untuk memodernisasi Carrington Training Complex dengan anggaran lebih dari 50 juta pound sterling. Manajer Liverpool Arne Slot menegaskan bahwa Darwin Núñez telah memiliki peluang untuk membuktikan kemampuannya meskipun sejauh ini hanya bermain selama 84 menit di musim ini. Slot juga menekankan persaingan ketat di lini serang Liverpool, terutama dengan performa baik Diogo Jota. Pertandingan melawan Bournemouth yang akan datang mungkin menjadi kesempatan bagi Núñez untuk menunjukkan kapasitasnya. Dengan padatnya jadwal pertandingan musim ini, Núñez berpotensi mendapatkan lebih banyak waktu bermain seiring dengan rotasi skuad, memberi dia peluang untuk membuktikan diri kepada Slot dan para penggemar. Mario Balotelli, mantan striker tim nasional Italia, membuka diri tentang situasi pribadinya dan keinginannya untuk kembali bermain di Serie A dalam sebuah wawancara eksekutif dengan Dance. Setelah kontraknya dengan Adana Demirspor berakhir pada Juli lalu, Balotelli mengaku masih berlatih keras dan siap kembali merumput di Italia meski telah menolak beberapa tawaran dari luar negeri. Dia juga berbicara tentang pengalaman bermainnya di berbagai klub, termasuk di Marseille dan Brescia. Namun, Balotelli kini merasa lebih baik dan percaya diri bisa bermain untuk tim manapun di Serie A. Trent Alexander-Arnold tentu saja jadi pemain yang tajir alias berkantong tebal dengan gaji sebesar 180.000 pound sterling per pekannya. Belum lagi pemasukannya dari luar lapangan. Trent kini berusaha menggunakan kekayaannya untuk berbisnis. Ia dilaporkan ingin membeli klub Prancis Nantes. Rumor ini dilansir oleh LQP. Laporan itu menyebut bahwa Trent sudah melakukan pembicaraan dengan presiden klub Nantes, yakni pengusaha asal Prancis Waldemar Kita. Menurut laporan itu, Trent disebut sudah menawarkan dana 100 juta euro pada Waldemar. Rinciannya 80 juta euro secara tunai dan 20 juta euro sisanya dibayarkan di kemudian hari. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.